Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai materi ya, struktur data ya. Untuk materi struktur data ini jadi saya langsung buka visual C++ ya. Jadi di sini saya menggunakan editor visual C++. Ya, saya share screen dulu. Oke. Oke ya. Jadi saya di sini pakai dev C++ ya, bisa dilihat. Jadi dev C++ ini yang kita gunakan untuk melakukan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa C ya. Nah, jadi yang ingin kita pelajari di pertemuan kali ini itu adalah terkait struktur data ya. Kita mempelajari struktur data, kemudian seperti apa implementasi dari struktur data tersebut menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, jadi mata kuliah struktur data ini diharapkan teman-teman peserta sudah mengetahui terkait dasar-dasar dari programming ya. Ada paham terkait penggunaan bahasa pemrograman seperti fungsi-fungsi dasar, seperti melakukan perulangan, pengecekan kondisi, terus menentukan suatu nilai variabel, ya, membuat fungsi dan lain sebagainya ya. Jadi minimal Anda sudah mempunyai pemahaman terkait dasar-dasar programming. Kemudian struktur data ini adalah materi lanjutan daripada dasar-dasar programming menggunakan C++ ya. Jadi apa sih yang akan kita pelajari di dalam struktur data ini? Jadi yang kita pelajari tentu saja kita akan belajar tentang tipe dari struktur data ya. Apa-apa saja tipe struktur data itu. Ada array list ya, kita akan mempelajari terkait penggunaan array, linked list, linked list, stack ya. Ini untuk sistem antrian, tumpukan ya. Ada queue, ada tree, graph, dan yang terakhir itu adalah hash table. Jadi ini materi yang akan kita pelajari di dalam struktur data ya. Jadi tentu saja kita harus paham ya. Kita paham konsepnya, juga kita bisa mengimplementasikan di dalam suatu bentuk struktur data ya. Jadi selain kita paham seperti apa konsepnya, kita juga harus paham programming, sehingga dengan begitu kita bisa menuangkan ya, menuliskan konsep struktur data ini menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita mengacu definisi dari struktur data, jadi struktur data itu merupakan suatu metode atau suatu cara
di dalam menyimpan atau dan mengatur suatu data dan mengatur ini. Jadi struktur data itu adalah metode ya. Jadi struktur data itu adalah metode, suatu cara mengorganisir suatu data ya. Mengorganisir suatu data. Nah, suatu data. Nah, jadi cara mengorganisirnya itu bisa dengan cara bagaimana data itu kita simpan di dalam suatu sistem komputer. Ya. Jadi kalau kita bicara mengorganisir, artinya kita melakukan pengelolaan data. Nah, jadi kalau kita mengelola data itu artinya proses yang berhubungan dengan menyimpan, memproses, mengatur, dan menampilkan suatu data. Nah, itu yang disebut dengan mengorganisir suatu data. Jadi tujuannya belajar struktur data itu apa? Jadi agar memudahkan ya, agar tujuan belajar struktur data agar kita bisa memformulasikan permasalahan yang ada di kehidupan nyata ke dalam bentuk ke dalam suatu bentuk kita dapat memformulasikan permasalahan yang ada di kehidupan nyata ke dalam sistem komputer sehingga dapat diselesaikan dengan mudah melalui proses komputasi. Nah, ini. Nah, itu. Jadi itu tujuan dari pada belajar struktur data. Nah, itu. Tentu saja agar data itu mudah untuk diakses ya. Jadi mudah untuk diakses, mudah untuk disimpan, dikelola dan lain sebagainya. Nah, nih. Ah, ah. Nah, jadi kita langsung demo ya. Jadi kita langsung demo saja ya terkait materi struktur data ini. Jadi kita akan demo terkait penggunaan array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait contoh penggunaan dari array ya. Nah, jadi kita langsung ini saya hapus ya. Jadi saya hapus saja. Jadi kita akan mulai coding ya. Jadi kita bikin dulu projectnya. Di sini saya buat direktori baru. Jadi saya punya direktori namanya latihan C++. Terus saya buat, ini sudah ada struktur data. Kemudian saya buat folder baru, latihan struktur data. Jadi kita akan menggunakan latihan struktur data ini untuk membuat project ya. Array di sini. Kita belajar array. Oke. Jadi saya sudah buat file.
namanya belajar array.c++. Kita bisa mulai coding contoh penggunaan array ya. Jadi array itu merupakan suatu cara di dalam menyimpan suatu nilai ya. Jadi umumnya suatu variabel itu hanya dapat menampung satu buah nilai. Nah, misalkan kalau kita ingin menampung lebih banyak nilai dengan tipe data yang sama atau yang berbeda, nah kita salah satu solusi yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan konsep array ya. Kita membuat suatu array yang mana array itu nanti berisi suatu elemen ya, berisi elemen daripada nilai-nilai yang ingin kita definisikan. Nah, jadi kita buat dulu include IOStream, kemudian kita using namespace std, kita buat integer main, di integer main kemudian kita return 0 ini. Jadi ini template dasar untuk C++ ya. Kemudian kita bisa mulai coding. Kita bisa mendefinisikan suatu array. Kemudian kita bisa menentukan berapa jumlah nilai yang ingin kita masukkan ke dalam array. Jadi strukturnya kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu tipe data. Tipe datanya misalkan menggunakan string, menggunakan float, integer, dan lain-lain. Terus yang kedua diikuti dengan nama variabel dan jumlah nilai yang ingin dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Jadi seperti itu. Nah, misalkan di sini saya definisikan tipe data array, tipe data integer dengan nama variabel ARR ya, AR sebanyak 5. Jadi kita bisa isi sekarang kita bisa isi nilainya ya, kita bisa isi untuk kelima nilai tersebut. Jadi cara mendefinisikannya, jadi array pertama itu kita beri nilai 10, misalkan array kedua kita bisa beri nilai 20, array ketiga. Jadi perlu Anda ketahui di sini bahwa di dalam sistem komputer itu indeks selalu dimulai dari 0 ya. Indeks selalu dimulai dari 0 sehingga kita mendefinisikannya dari indeks pertama yaitu 0. Indeks kedua itu 1, indeks ketiga itu 2 dan seterusnya. Jadi indeks pertama 0 itu nilainya 10, indeks kedua itu nilainya 20 dan seterusnya. Saya kasih 30, 3, ini nilainya 40. Ini. Jadi jika kita mendefinisikan lebih daripada 5, maka yang terjadi adalah error. Akan terjadi error karena di sini kita sudah membatasi bahwa jumlah elemen ya atau jumlah indeksnya itu sebanyak 5. Jadi dengan nilai starting awal yaitu 0 hingga 4 dengan kalau dijumlahkan itu nilainya 5. Nah, kita sekarang bisa mulai looping. Kita bisa melakukan looping untuk mengeluarkan nilai, untuk menampilkan nilai daripada setiap indeksnya. Nah, ini. Jadi integer i sama dengan 0. Jadi dimulai dari indeks ke 0 yaitu indeks pertama, i kurang dari 5. Kemudian saya increment.
apa yang pengen kita lakukan? Kita lakukan sort ya. Kita tampilkan sort elemen ke mengacu pada variabel i ya. Mengacu pada variabel ke i. Kemudian kita buka tanda kutip 2, kemudian kita tampilkan nilai daripada setiap elemennya. Array pada indeks ke 0. Jadi ini kan proses looping ya. Jadi kan dia looping di sini, dia akan melakukan perulangan dari 0 hingga 4 ya. Jadi di sini angka 5-nya enggak masuk karena i kurang dari 5. Kalau i kurang dari 5 artinya dari 0 sampai 4. Itu. Kemudian nanti dia akan menampilkan nilai indeksnya diikuti dengan nilai yang ada pada indeks tersebut ya. Jadi misalkan tadi indeks ke 0 itu nilainya 10. Nah, di sini nanti dia akan tampilkan indeks ke 0 nilainya 10, terus indeks ke 1 ya nilainya 20 dan seterusnya. Nah, itu. Nah, kita bisa inline di sini. Kita bisa inline di sini. Sekarang kita coba menjalankan coding yang sudah kita buat ini. Jadi kita lakukan compile terlebih dahulu. Nah, ada error di situ. Ini salah. Jadi dalam mendefinisikan looping kita menggunakan perulangan for ya. Jadi saya salah tulis ini. Tipe datanya. Tipe datanya itu seharusnya ada di dalam. Ini for. Saya compile lagi. Tidak ada error. Nah, sekarang saya coba running coding tersebut. Nah, sudah berhasil dia. Kalau bisa kita lihat di situ, indeks ke 0 itu nilainya 10, indeks ke 1 nilainya 20, dan seterusnya. Nah, misalkan kalau kita mendefinisikan lebih daripada nilai yang kita tentukan, ya misalkan dalam hal ini 5, saya tambah indeksnya. Apa yang terjadi? Kalau saya tambah indeksnya, saya compile, kemudian saya run. Bisa dilihat di sini, indeks ke 6 ya, itu tidak ditampilkan ya. Jadi elemen ke-6, indeks ke-6 yaitu elemen ke-5 ya, dengan nilai 60 itu tidak ditampilkan karena sebentar. Ya. Saya kasih misal di sini ini sepertinya ada kesalahan, di sini saya coba dulu tambah nilainya kan. Nih. Bisa enggak ini kalau seperti ini? Kita compile, kemudian kita run. Oke, bisa ya, bisa, ternyata bisa. Artinya validasinya itu ya untuk nilai variabelnya ini bisa lebih daripada 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Atau kita bisa menghilangkan angka 5-nya ini. Jika angka 5-nya ini kita hilangkan, kita compile. Ini ada error. Kita harus menentukan size-nya. Misalkan 4. Saya menentukan nilai size-nya 4, tapi di sini nilai array-nya itu lebih daripada 4. Coba kita tes. Apa yang terjadi? Ternyata tetap bisa ditampilkan ya. Artinya nilainya bisa lebih daripada nilai array yang kita tentukan di situ ya.
Kita coba lagi contoh array. Kita coba contoh array. Nah, jadi ini bisa berupa nilai string, bisa berupa nilai integer. Nah, misalkan kalau di sini saya ganti string, ganti string ya. Saya coba ganti dengan nilai string. Apa yang terjadi kalau saya compile? Error. Terjadi error. Jadi cara pendefinisiannya beda ya. Kalau dia menggunakan tipe data string. Jadi untuk string ini saya coba compile lagi di sini. Compile. Kemudian saya coba run. Seperti apa hasilnya? Jadi dia tidak menampilkan apa-apa, saya lihat ini. Kenapa? Dia tidak menampilkan apa-apa di sini. Ini dia tidak menampilkan apa-apa. Kenapa? Karena cara pendefinisian daripada integer dan string itu berbeda. Nah, kalau integer itu dia tidak perlu tanda kutip seperti ini. Jadi langsung saja kita definisikan angkanya. Nah, misalkan kalau di dalam string itu kita harus buka tanda kutip 2 seperti ini. Misalkan di sini saya mau kasih apel ya. Jeruk, semangka, pepaya. Ini 4, artinya di sini. Nih. Sekarang saya coba looping. Kita coba looping untuk mengeluarkan isi nilai daripada array string ini ya. Nih, kita coba compile. Kemudian kita coba run. Ini. Keluar dia. Keluar. Indeks ke 0 itu apel. Indeks kedua itu jeruk. Indeks ketiga semangka, pepaya dan lain dan seterusnya ya. Ya, indeks keempat ini 0 ini karena kita tidak definisikan di situ. Jadi di sini cukup sampai kurang dari 5. Ini. Kita run. Oh maaf, ini belum saya save ini. Saya save dulu ini. Saya save. Kita compile. Terus kita run. Ah, ah.
Jadi outputnya sama ya, masih sama 4. Nah, ini seharusnya indeks ke 4, I kurang dari 4 ini. Ini I kurang I sama dengan 0, I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3. Nah, jadi sudah sesuai dia outputnya. Jadi elemen ke 0 itu nilainya apel, elemen ke 1 ini tuh nilainya jeruk, elemen kedua semangka, pepaya, dan lain sebagainya. Jadi tipe data itu bisa, jadi kita bisa menentukan tipe data apa saja ya untuk tipe data array ini. Jadi dalam mendefinisikan array itu kita perlu menentukan tipe datanya. Jika tipe datanya string, maka cara memasukkan nilai ke dalam variabelnya itu dengan dibuka dengan tanda kutip 2. Tuh. Beda halnya kalau kita definisikan dengan tipe data integer, float, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita kenal lagi dengan istilah array multidimensi. Nah, ini ada lagi yang namanya array multidimensi. Nah, jadi kalau array multidimensi artinya kita bisa mendefinisikan elemennya itu menjadi baris dan kolom ya, menjadi 2 dimensi. Misalkan dimensi yang pertama itu baris dan dimensi yang kedua itu kolom. Nah, itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, saya buat dulu misalkan integer array. Nah, jadi saya punya array kolom ini untuk baris dan ini untuk kolom. Nah, ini baris, ini kolom. Jadi nanti ada 3 baris ya, ada 6, berarti nilainya nanti ada 6 ya, 2 baris dan 3 kolom. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa isi sekarang nilainya array pada indeks ke 0. Jadi ini indeks ke 0, array pada indeks ke 1, array pada indeks kedua, maaf, ya betul, indeks baris pertama kolom pertama ini. Gitu kan? Terus baris pertama kolom kedua. Nah, ini ya. Kemudian baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Terus baru baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom kedua. Dan baris kedua kolom kedua. Sekarang kita bisa mulai mengisi nilainya. Jadi baris pertama itu nilainya 0. Ini misalkan saya kasih nilai 1 di sini. 2. Ini 3. 4. Ini 5. Nah, seperti ini.
Kemudian kita coba looping untuk mengeluarkan nilai daripada setiap baris dan kolomnya. Jadi kita definisikan dulu looping untuk baris, kemudian kita definisikan lagi looping untuk kolom. Ini. Jadi for integer i, jadi dari indeks ke 0 hingga i kurang dari 3, ya, i kurang dari 2, ya, i kurang dari 2, kemudian kita i plus plus. Nah, kemudian ini untuk baris, berikutnya lagi untuk kolom. Nah, ini kita bisa copy saja. Tapi kita rubah untuk nilai variabelnya. Nah, di sini menggunakan i, ini j, ini j, ini j. Ini dari kolom ke 0 sampai ini ke 3. Jadi jumlahnya ada 3. Nah, terus kita tinggal sort. Kita tinggal sort array pada baris ke i, dan kolom ke j. Kemudian kita inline di situ. Gitu. Kita ya kita coba jalankan ini. Kita coba jalankan. Kita compile. Kemudian kita run. Seperti apa hasilnya? Nah, seperti ini hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi jumlahnya ini ada 6. Biar enak, biar enak itu kita ini kita return 0 dulu di sini kan. Biar enak. Ini saya kasih. Kemudian di sini saya kasih sort inline. Kalau seperti ini kita compile, kemudian kita run. Jadi seperti ini dia. Jadi dari 0 sampai ke 5. Jadi dia ngeprint itu semua nilainya. 0, 1. Ini jalan ini nanti. Indeks ke 0, baris indeks ke 0, kolom ke 0. Nilainya berapa? 0. Jadi sesuai ini. Jadi sudah sesuai sekarang. Ini. Jadi indeks ke 0, kolom ke 0, itu nilainya adalah 0. Indeks ke 0, kolom ke 1, nilainya adalah 1. Indeks ke 0, kolom ke 2, itu nilainya adalah 2. Indeks ke 1, kolom ke 0, nilainya 3. Indeks ke 1, kolom ke 1, indeks 4, dan indeks 1, kolom ke 2, nilai 5. Nah, gitu. Jadi misalkan kalau saya rubah setiap nilainya secara random, saya buat nilainya random seperti ini. Kalau kita running, dia tetap bisa menentukan mana baris dan kolom sesuai dengan nilainya masing-masing. Nah, ini bisa dilihat. Jadi nilainya sudah sesuai dengan baris dan kolomnya masing-masing. Indeks ke 0, indeks I sama dengan 0 dan J sama dengan 0 itu nilai 121. Indeks ke I sama dengan 0 dan J sama dengan 1 itu adalah 222. Indeks ke I dan J sama dengan 2 itu nilainya 323 dan seterusnya. Nah, ini sudah sesuai sampai di sini ya. Ya, mungkin itu saja materi kita di malam hari ini ya terkait struktur data. Jadi kita sudah membahas struktur data dasar yaitu array.
Jadi kita demo sedikit terkait mendefinisikan array dengan tipe data string, tipe data integer, kemudian contoh array 2 dimensi, ya. Jadi kita bisa definisikan dalam bentuk 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom, ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja penyampaian materi kita di malam hari ini, ya. Terima kasih banyak. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.